Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara. The power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek. Bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu. Sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala. Tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Yosua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah. Dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis. Atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku 1 kali. Semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13 saudara.
Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba, ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis, bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Shalom bagi kita jemaat semua yang ada di rumah. Mari kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk setiap apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh ada di sore hari ini ya Bapa, semua karena kasih dan anugerah ya Bapa. Datanglah dan bertanggung atas ibadah kami di rumah masing-masing ya Bapa. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
semua kerinduan kami terpuaskan oleh kuasa-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk selalu dekat denganmu, karena Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau selalu membawa kami pada rumput yang hijau, dan Engkau selalu membawa kami kepada mata air yang segar. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat sore ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam ibadah kami ini Bapa. Biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul, sepakat berseru memanggil nama Tuhan, Engkau hadir dan memberkati jemaat. Terima kasih Bapa, kami butuh tuntunan kuasa Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus saja yang mampu menolong kami. Hanya Roh Kudus saja yang mampu mengajarkan kami tentang yang Engkau kehendaki, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami agar kami memperoleh setiap jawaban dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan Engkau urapi, agar setiap kata-kata yang hamba sampaikan itu hidup di dalam setiap jemaat Tuhan yang mendengar, bahkan bagi hamba sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu mampu menerobos setiap hati dan setiap kami Bapa, karena firman itu adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kami siap dengan firman. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom saudara. Halo. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sesungguhnya seperti Daud berkata bahwa betapa kurindukan ada selalu di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya juga pasti punya kerinduan untuk selalu masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam dekat dengan Tuhan kita tenang, bahkan bersama dengan Tuhan kita mampu untuk melewati setiap perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya roh yang ada dalam kita lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, sudah hampir 2,5 bulan kita ibadah online. Saya percaya bahwa banyak pasti Bapak Ibu dan saya mendapatkan pelajaran hidup dari kondisi saat ini, ya, bahwa kita menjadi semakin dikuatkan lagi, semakin dipersatukan lagi, ya, di dalam rumah-rumah tangga kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, bahkan Tuhan hadir dalam setiap hati kita, ya. Tuhan Maha hadir sehingga dimanapun kita berada, Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di sore hari ini tepat tanggal 31 Mei 2020, di penghujung bulan Mei, kita merayakan hari Pentakosta. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus tidak turun bagi kita, maka kita tidak akan mempunyai penolong dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus tidak turun dalam kehidupan kita, kita tidak punya penghibur dalam kehidupan kita. Bahkan kalau tidak Roh Kudus tidak turun dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengetahui jalan kebenaran dan hidup. Karena hanya Roh Kudus saja yang mampu untuk menerjemahkan itu bagi kita. Ya, saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam penyertaan Tuhan, ya. Dan Tuhan selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya, ya. Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu, ayat ini sudah sering, tapi saya rindu untuk kita buka dan kita baca kembali. Roma 8 ayat 28. Kita sering memulainya dari tengah ke belakang, tapi saya mau kita membacanya secara utuh. Roma 8 ayat 28, pengharapan anak-anak Allah. Ini pengharapan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kapan kita tahu Bapak Ibu? Kapan kita tahu? Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Mana lebih baik? Kita tahu karena diberitahu atau kita tahu karena mencari tahu? Ya, kita tahu karena diberitahu atau kita tahu karena mencari tahu? Ya. Bagi saya kedua-duanya baik. Ya. Karena kita aktif untuk selalu datang kepada Tuhan untuk mengetahui, mencari tahu, ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya, hari ini sekalipun kita di rumah, ada juga yang tetap bekerja di rumah sakit, ya, ada juga yang tetap beraktivitas di kantor, teman-teman di kepolisian, teman-teman tim COVID, ya, sekalipun dalam berbagai badai kehidupan yang terjadi, tapi sebagai anak-anak Tuhan, pengharapan kita tidak boleh punah, pengharapan kita tidak boleh sirna, karena kita tahu. Ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kita. Siapakah yang memberitahu kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita? Ya. Yesus berkata bahwa ketika Dia terangkat ke surga, Dia memberikan seorang pribadi, sebuah pribadi yang akan selalu menolong kehidupan kita, yaitu Holy Spirit. Ya. Katakan Holy Spirit. Ya. Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa memberitahu kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, apapun, segala hal, Allah turut bekerja. Ya. Baik itu kita diberitahu, bahkan Tuhan, saya katakan tadi, kita mencari tahu bahwa Allah turut bekerja. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam kita, tidak mungkin kita mau mencari tahu, tidak mungkin kita mau menggali firman, tidak mungkin kita mau untuk selalu mencari kebenaran itu, ya. Tapi terlebih daripada itu, bahwa kita senantiasa, kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka Roh Kudus itu akan memberitahu kepada kita bahwa Allah yang kita sembah selalu bekerja dalam kita. Luar biasa Bapak Ibu, ya, bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang menolong Bapak Ibu dan saya, ya. Dan sampai saat ini Roh Kudus yang terus bekerja, ya. Dia yang terus menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dia memberikan kita kuasa untuk dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di hari ini, ya, kita mengenang kembali peristiwa Pantekosta 2000 tahun yang lalu. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Perikop pembacaan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Dan ayat yang ketujuh, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Ya. Jadi pada saat hari Pentakosta, ya, hari yang ke-50, ya, murid-murid bersama dengan beberapa wanita, ya, sebagaimana perintah daripada Tuhan Yesus Kristus
mereka berkumpul di Yerusalem, tepatnya di sebuah rumah, ya, di tingkat atas, ya. Dan Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem, karena pada saat itu Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan penolong yang lain, ya, seorang pribadi yang akan menghibur. Dan syaratnya adalah murid-murid harus tetap tinggal di Yerusalem, harus tetap berkumpul bersama-sama, harus tetap bersuka cita, dan harus tetap bersehati mencari Tuhan, ya. Hari Pentakosta ini juga adalah hari raya orang Yahudi, ya, hari raya orang Yahudi, ya. Jadi hari ke-50 di dalam tradisi umat Yahudi, di mana mereka memperingati bagaimana 2 loh batu itu, bagaimana 10 hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa bagi mereka, dan juga hari ini diperingati sebagai hari ucapan syukur, ya, karena panen yang mereka dapatkan dari tanah mereka. Jadi pada saat itu kota Yerusalem memang betul-betul ramai, Bapak Ibu, ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa semua orang-orang saleh di bawah kolong langit, ya. Kalau hari itu ada orang saleh dari Papua, mungkin ada juga di sana, ya. Kalau ada orang saleh dari mana? Dari Afrika, dari mana-mana, pokoknya semua orang saleh hari itu berkumpul di sana. Tuhan mau supaya kita pada saat murid-murid, pada saat pencurahan Roh Kudus, mereka selalu berada dalam unity, selalu berada dalam kesatuan, sehingga ketika Roh itu dicurahkan bagi mereka, mereka bisa menyatakan kemuliaan Tuhan bagi mereka, bagi orang banyak, ya. Yerusalem adalah kota Allah, tempat di mana bait Allah berada, ya. Dan Tuhan selalu berada di Yerusalem. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan selalu berada di rumah Allah. Saya rindu Bapak Ibu bahwa pada saat ini sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, ya, jadikan rumah kita, jadikan hati kita juga adalah bait Allah. Jadikan hati kita juga adalah sebagai Yerusalem, tempat di mana Tuhan hadir dan menyatakan kuasanya melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Ya. Rindukan Roh Kudus, ya. Tetap setia kepada apa yang Tuhan berikan, nyatakan bagi kita, ya. Bahwa penggenapan dari semua nubuatan-nubuatan, bahwa pada hari-hari terakhir kita akan menerima kuasa yang daripada Tuhan, ya. Kita akan menerima roh yang baru daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita menerima hati yang baru daripada Tuhan, sehingga kita akan dipenuhi dengan kuasa untuk dapat melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya mungkin sederhana, apa itu Roh Kudus atau apa itu Holy Spirit? Ya. Di dalam Matius pasal 3 ayat ke-11, ya, bisa dibuka Matius pasal 3 ayat ke-11. Yang pertama, ya, kita harus mengenal itu Roh Kudus, pribadi yang satu, yang menjadi penolong bagi kita. Karena saat ini Dia yang ada dalam diri kita, dan Dia yang sedang bekerja bagi kita. Ini ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang di Sungai Yordan. Dikatakan di ayat yang ke-11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya. Jadi Roh Kudus adalah roh yang Tuhan kirimkan untuk membaptis murid-muridnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena dengan itu maka kita akan dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-11 ini bahwa baptisan air adalah tanda pertobatan, sedangkan baptisan Roh Kudus adalah kuasa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Ya. Itu yang akan memampukan kita, ya. Yang dulunya tidak berani akan menjadi lebih berani. Yang dulunya malu-malu akan menjadi tidak malu-malu lagi, ya. Yang dulunya enggan sungkan untuk menyampaikan kebenaran firman menjadi lebih berani lagi di mana saja, ya. Bahkan saat ini kita lihat orang sampai di jalan-jalan pun orang punya keberanian untuk menyampaikan firman.
Di dalam penjara pun orang tetap berani menyampaikan firman. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam diri mereka. Ya, kebenaran itu yang membuat mereka terus percaya. Ya, karena itu ketika kita mendapatkan pencurahan daripada Roh Kudus, maka kita akan mampu untuk melakukan amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita. Yesus sudah naik ke surga, tapi dia berpesan bagi Bapak Ibu dan saya murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan yang membuat kita mampu untuk dapat melakukan semua itu, hanya dengan kuasa Roh Kudus. Ya, murid-murid sudah menerima buah sulung daripada pencurahan Roh Kudus. Ya, mereka mampu untuk berkata-kata kepada orang Arab, orang Firgia, orang Yunani. Mereka mampu untuk berkata-kata dalam bahasa dunia. Ya, bahkan di dalam bahasa roh mereka mampu untuk berkata-kata dengan itu. Saya percaya Bapak Ibu dan saya juga Tuhan pakai dan Tuhan gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu di rumah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Spirit yang baru ini, Holy Spirit, ada dalam diri kita. Ya, maka kita akan tetap semangat, ya, kita akan tetap naik, ya. Dikatakan kita seperti Raja Wali, ya, yang senantiasa terbang naik. Kita berjalan dan tidak menjadi letih, kita berlari dan kita tidak menjadi lesu, karena kita senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam diri kita, dan kita senantiasa menjadi berkat bagi siapapun, sekalipun kondisi di sekeliling kita saat ini. Ya, ada banyak masalah, ada banyak tantangan. Ya, hari-hari ini kita sementara terkurung di sini, ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan sedang memproses kita. Ya, ketika kita ada di dalam perahunya Tuhan, ya, dan Tuhan sendiri yang pegang kemudi. Ya, dan kemudinya itu adalah Roh Kudus dalam diri kita. Badai sebesar apapun, gelombang sebesar apapun, pasti kita mampu melewatinya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Bahkan sekalipun kalau memang kita harus dibuang dari dalam perahu seperti Nabi Yunus, tapi kalau memang Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita, Tuhan memakai kita, tetap ada cara untuk Tuhan membawa kita kembali kepadanya. Ya, ada cara. Ya, kita ingat cerita Nabi Yunus, ya. Dia sudah dalam perahu, dalam kapal, dia pergi menuju ke arah yang lain. Sudah dilempar keluar dari perahu, tapi masih ada ikan. Ya, makanya cara Tuhan seperti begitu. Ya, bahwa ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah dipakai Tuhan, atau Rasul Paulus berkata bahwa ketika kita sudah ditangkap oleh Tuhan, maka Tuhan pasti punya banyak cara untuk tetap membawa kita kepadanya. Ya, karena itu yang pertama, kita mengenal pribadi ini, bahwa pribadi ini dipakai untuk membaptis kita, untuk kita memperoleh kuasa daripada Tuhan. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, ya, untuk kita lebih mengenal Roh Kudus lagi. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, bahwa apakah itu Roh Kudus? Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Lebih enak punya penolong atau tidak punya penolong? Coba yang bujang-bujang jawab dulu. Yang enak, lebih enak punya penolong atau tidak punya penolong? Kami yang sudah berkeluarga sangat merasakan bagaimana enaknya punya penolong. Ya, bikin kebun bisa sama-sama, ya, mancing bisa sama-sama, bergumul bisa sama-sama. Ya. Ya. Apalagi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita punya penolong, betapa indahnya hidup ini, ya, betapa nyamannya perjalanan hidup ini. Ya.
Saya untuk cepat-cepat punya penolong, masih muda cepat-cepat punya penolong. Karena saya tahu saya tidak bisa jalan sendiri kalau ini ada yang senyum-senyum ini. Janji penolong itu sudah ada bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, saya percaya bahwa pribadi yang satu ini adalah dikatakan di ayat yang ke-17, dia adalah roh kebenaran. Ya. Jadi dia bukan roh halus, roh apa lagi? Roh penyesatan, tidak. Dia roh kebenaran. Ya. Kalau biarkan dia mengatur kehidupan kita, menolong kita, maka semua kehidupan kita pasti kita bisa mengucap syukur. Pasti kita bisa ada damai, ada sukacita, ya. Dan pasti ada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi yang kedua, Roh Kudus adalah penolong bagi kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, masih dalam kitab Yohanes pasal 14, tapi ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika Tuhan akan pergi kembali ke surga, bahkan sebelum itu diawali dengan penderitaannya, kematiannya, lalu kebangkitannya. Murid-murid merasa gundah, merasa putus harapan, ya, berduka. Tetapi dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diberikan Bapa di dalam namaku untuk dapat mengingatkan kita kepada semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Hanya Roh Kudus yang mampu mengingatkan kebenaran firman ini kepada Bapak Ibu dan saya. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk dapat menolong kita merenungkan setiap firman, sehingga ketika kita mendengarkan firman, firman itu tidak lalu saja dalam pendengaran kita. Ketika kita merenungkan firman, kita mendapatkan hal-hal baru di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, kemudian kita membaca firman, kita bisa melihat bahwa Tuhan kasih hikmat bagi kita. Ada apa di balik semua yang terjadi saat ini? Dialah yang menghibur kita, ya. Penghiburan kita hanya di dalam Roh Kudus, ya. Karena di dalam dunia ini kita akan tetap berjalan dalam penderitaan yang satu kepada penderitaan yang lain. Karena memang dunia ini sudah ada di dalam kutub. Kita harus tetap berkeringat untuk mencari makan. Seorang wanita tetap akan menderita ketika bersalin, ya. Tetap proses-proses itu akan berjalan, ya. Dalam kehidupan suami istri, ya, rumah tangga yang baru ataupun rumah tangga yang sudah berjalan, penghiburan bagi keluarga itu sesungguhnya hanya dalam Roh Kudus, ya. Karena menghadapi kehidupan bersama sebagai keluarga juga tidak mudah, hidup seorang diri juga tidak mudah, semua ada pergumulannya. Tetapi kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, Roh Kudus itu akan menghibur kita untuk dapat membawa kita mengerti pada semua firman Tuhan. Kita akan mengerti untuk dapat berbelas kasih kepada orang lain karena Roh Kudus dalam kita. Kita bisa mengerti untuk dapat memaafkan orang lain, mengampuni orang lain kalau ada Roh Kudus dalam kita. Ya, kita mampu untuk dapat melakukan apa yang kita berat lakukan karena mungkin orang itu sudah menyakiti kita, karena mungkin orang itu sudah membuat hal yang berdampak kita terluka. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk menghibur kita dan memberikan kepada kita kekuatan baru. Itulah Roh Kudus, ya. Yang keempat, Roh Kudus adalah Roh yang memberi kuasa, ya. Roh yang memberikan keberanian, ya. Spirit yang memberikan kita menjadi strong, menjadi kuat di dalam Tuhan, ya. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa di saat aku lemah, aku kuat, ya.
Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang bisa berkata seperti begitu. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, untuk kita mengenal pribadi Roh Kudus, Holy Spirit, ya. Untuk kita bisa mengerti pribadi ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Roh Kudus adalah Roh yang memberikan kita kuasa. Ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mempunyai kuasa dalam kehidupan kita. Ya. Kuasa dimaksudkan di sini adalah kuasa untuk bisa melakukan perintah Tuhan, ya. Bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah kuasa yang Tuhan inginkan dan Tuhan berikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu dan saya semua, keluarga yang ada di rumah, mari kita kenal pribadi ini, ya. Apakah sesungguhnya Roh Kudus itu bagi Bapak Ibu dan saya? Ya. Roh Kudus adalah pribadi yang membaptis kita untuk memberikan kepada kita tanda kuasa. Roh Kudus adalah pribadi yang menolong kita. Roh Kudus adalah pribadi yang menjadi penghibur kita, dan Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan kepada kita kuasa. Roh Kudus merupakan daya ilahi, ya, yang kita simpulkan dari keempat ini adalah Roh Kudus adalah daya ilahi yang dengannya Allah nampak dalam berkarya di dunia ini. Ya. Dia dapat menampakkan diri dalam berbagai rupa dan bekerja dalam berbagai macam cara. Ya, Tuhan punya banyak cara, Bapak Ibu. Ya, Tuhan punya banyak cara yang tidak pernah terselami. Saya sudah sering berjalan dan melihat bagaimana Tuhan punya banyak cara sejak saya kecil sampai saya besar. Ya, saat kita berada misalnya dalam satu kontestasi, ya, pada saat sekolah, teman-teman yang lain, ya, nilai bagus-bagus. Tapi ketika perjalanan hidup, kita mau masuk dalam satu ujian, satu tes, ya, saya hanya mengandalkan Tuhan saja, hanya berdoa, ya, hanya mengandalkan Roh Kudus saja, ya, hanya ikut tes biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan membuat perbedaan bagi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Dia. Ya, ada Roh Kudus dalam kita, maka kita percaya kita diberkati, anak-anak kita juga tetap diberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, bagaimana bentuk dari para Roh Kudus? Ya, setelah kita tahu apa itu Roh Kudus, bagaimana bentuk dari para Roh Kudus? Alkitab menjelaskan buat kita. Ya, ketika Tuhan Yesus dibaptis pertama, bentuk dari para Roh Kudus itu seperti burung merpati. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berbangkit dari kubur pertama dan berjumpa dengan murid-muridnya, dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa Tuhan menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu seperti udara dalam bentuk hembusan. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu seperti lidah api yang turun di loteng di kota Yerusalem yang senantiasa memberkati kita semua. Yang menjadi berkat buat kita juga yang saya mau bagikan buat kita sore hari ini adalah bagaimana kita memperoleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita memperoleh Roh Kudus? Karena tadi saya katakan bahwa Roh Kudus itu yang akan menolong kita, ya. Roh Kudus itu yang akan memberitahu kita. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk mencari tahu tentang kebenaran. Yang pertama, untuk memperoleh Roh Kudus, kita dapat memperolehnya dengan cara yang sederhana saja, yaitu melalui doa. Katakan bersama, melalui doa. Melalui doa. Ya, kita hanya perlu berdoa, kita bisa minta dan kita bisa mendapatkan Roh Kudus. Ya. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Ya. Bahwa kita akan melihat dan kita baca di sini dikata Tuhan Yesus bahwa kita akan menerima Roh Kudus ketika kita berdoa dan kita memintanya kepada Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ke 13, demikian bunyi firman Tuhan.
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat yang ke-11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Ayat yang ke-12, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat ke-13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin Bapak Ibu. Ya, berdoa susah kan? Tidak susah. Tapi kembali, kalau kita punya hati yang baru, kita punya roh yang baru, dan kita betul-betul sungguh-sungguh membutuhkan penolong dalam kehidupan ini, membutuhkan penghibur dalam kehidupan ini, membutuhkan kuasa dalam kehidupan ini untuk menjadi lebih berani dalam Tuhan, maka ketika kita minta Roh Kudus, Bapa pasti memberikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat prioritas kebutuhan kita. Mungkin yang kita minta itu bukan yang kita butuhkan. Kita hanya ya keinginan kita saja. Tuhan tidak akan memberikan ular kepada kita. Tapi kalau Dia tahu kita punya kebutuhan, kita butuh Roh Kudus untuk kita punya kuasa, kita punya keberanian. Saya ingin punya Roh Kudus, minta Roh Kudus ada dalam saya supaya saya bisa bermain musik dari hari ke hari, sekalipun saya tidak pernah belajar musik, tidak pernah pegang keyboard, tidak pernah tahu tools, ya, tapi saya punya kerinduan. Roh Kudus akan menolong kita. Sekalipun mungkin suara saya tidak seberapa bagus, tidak terlalu indah, ya, tetapi ketika saya punya hati, saya punya kerinduan, saya minta Roh Kudus untuk menolong saya, untuk menghibur saya, untuk memberikan saya kuasa, maka itu akan diberikan bagi kita. Ketika hati saya punya hati untuk pemulihan di dalam tempat di mana saya bekerja, pemulihan di mana tempat tinggal saya, pemulihan untuk kota saya butuh Roh Kudus untuk memberikan saya kuasa untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan melalui pemulihan, pasti Roh Kudus berikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena itu, bagaimana kita memperoleh Roh Kudus? Simpel sekali. Kita hanya perlu berdoa, kita hanya perlu meminta, kita hanya perlu mengetok, kita hanya perlu mencari Dia, dan Dia tidak jauh. Dia selalu ada di dekat dengan kita. Ya. Kita segambar dan serupa dengan Dia, pasti Dia akan memberikan kuasa bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita memperoleh Roh Kudus? Ya. Tuhan memberikan kepada orang-orang yang Dia pilih, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang sudah terpanggil untuk Dia, untuk menjadi perwakilannya. Karena itu, cara yang kedua untuk memperoleh Roh Kudus adalah melalui penumpangan tangan. Melalui penumpangan tangan. Ya. Karena orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, itu diberikan kuasa juga, diberikan kemampuan untuk dapat mengurapi orang lain melalui penumpangan tangan kepada mereka. Ya, kita baca dalam 2 Kisah ketika gereja mula-mula mulai terbentuk, dalam kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat ke-17, bagaimana orang-orang di daerah Samaria, orang-orang yang terpinggirkan, tapi ketika murid-murid berada di sana dan mereka menumpangkan tangan, maka orang-orang di sana pun menerima Roh Kudus. Dikatakan di dalam Kisah pasal 8 ayat 17. Mungkin kita baca dari ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16.
Ayat yang ke-15, nomor sekali lagi ke-15. Ya. Demikian firman Tuhan. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Jadi ketika mereka tiba di Kaisarea dan Samaria, mereka berdoa supaya orang-orang itu menerima Roh Kudus. Ya, mereka sudah menerima baptisan, mereka sudah mendapatkan firman, tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-16 berkata, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah menerima baptisan, mereka sudah mendengar firman, tapi Roh Kudus belum turun atas mereka. Ayat yang ke-17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya. Tangan daripada hamba Tuhan itu biasa dipakai untuk dapat memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang dikasihi. Ya. Kita percaya bahwa seperti jemaat di Samaria menerima Roh Kudus dengan penumpangan tangan, kita di sini pun akan menerima Roh Kudus dengan penumpangan tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Seperti Rasul Paulus juga menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dengan penumpangan tangan, ya. Kita juga akan menerima Roh Kudus lewat penumpangan tangan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Ya. Kisah Rasul pasal 9 ayat ke-17, di mana Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan kemudian dia matanya diseliputi, ditutup dengan selubung, ya. Tetapi lewat penumpangan tangan Roh Kudus turun atasnya dan selubung itu terbuka. Ya. Kita baca dalam Kisah pasal 19 ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Penumpangan tangan yang dikerjakan atas kehendak Bapa akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Ya. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terimalah Roh Kudus. Ya, mintalah melalui doa dan terimalah melalui penumpangan tangan. Karena kita percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus percaya kepada Roh Kudus. Ya, karena Yesus sendiri berkata bahwa dosa dan hujatan kepada Allah, dosa dan hujatan kepada Yesus Kristus itu masih bisa diampuni. Tetapi dosa dan hujatan kepada Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Ya. Dosa dan hujatan kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Ya. Karena Roh Kudus itu, kalau kita sudah tidak ada Roh Kudus lagi dalam kita tidak punya roh kita tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengatur. Ya, maka kita akan tersesat. Kita tidak bisa berjumpa dengan jalan kebenaran itu. Kita tidak bisa mengetahui kebenaran di dalam firman Tuhan. Karena kita tersesat, ya. Karena itu sungguh-sungguhlah, ya, minta agar Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ya. Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Bagaimana setiap dosa dan hujatan kepada Tuhan dan kepada Tuhan Yesus masih bisa diampuni, tetapi dosa dan hujatan terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ya. Orang yang penuh Roh Kudus, ya, harus mempunyai satu sikap, ya, seperti murid-murid pada waktu mula-mula. Kadang-kadang orang yang punya Roh Kudus, ya, itu sering melakukan segala sesuatu yang berbeda daripada yang umumnya, yang lazimnya. Ya. Ya, kita berada di satu tempat, kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus bilang jangan, kemudian orang bilang dia sok suci, dia sok benar, ya. Pendeta insaf, ya, gitu. Kadang-kadang dibilang begitu, ya. Kadang-kadang kita diejek, disindir, ya. Tetapi itulah ujian iman kita, ya. Sindiran itu adalah merupakan suatu hal yang
menjadi tanda bahwa kita ada di dalam Tuhan. Murid-murid pun pernah mengalami itu, dan saya percaya bahwa kita pasti sebagai orang-orang yang percaya akan kuasa Roh Kudus di dalam gereja ini kita bertumbuh. Kita pun pasti tidak punya pengalaman rohani itu, tapi pengalaman rohani itu menjadikan kita semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Iya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang tadi kita baca ayat 13 sampai 16 diceritakan di sana bagaimana setelah murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain, orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, orang-orang suci yang berada di kolom langit, mereka bilang bahwa ini orang-orang ini mabuk anggur, ya, mabuk anggur, jadi orang bisa bicara dalam segala macam bahasa, ya, dikatakan seperti itu. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis, ya. Kita mabuk, tapi kita bukan mabuk oleh anggur manis, ya. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, semakin berani, kita tidak takut, tidak terlalu berpikir. Orang lain kadang-kadang berencana berpikir terlalu jauh, 5, 10 sampai. Karena Tuhan bilang hari ke hari, ya, hari ke hari kita harus belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Saya senang dengan Mazmur Daud. Tuhan Mazmur Daud berkata bahwa, ya, ajarkanlah kami untuk menghitung hari-hari kehidupan kami, supaya kami mendapatkan hati yang bijaksana. Dulu saya ini orang juga yang suka bermimpi, ya. Suka bukan mendapatkan mimpi, tapi suka bermimpi. Kadang-kadang mimpi saya itu bisa saya menghayal itu keliling dunia ini. Saya bisa pikir ini bagaimana. Keliling dunia saya bisa berpikir. Tapi ketika saya membaca firman ini, ya, bahwa ajar kami untuk menghitung hari-hari kehidupan kami, saudara. Tidak usah, karena kadang-kadang kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Nanti bagaimana sebentar nanti mau bikin ini bagaimana, banyak hal. Dan hidup menjadi tidak nyaman kalau kita terlalu berpikir ya. Tetap nikmati dan imani semua saja dalam Tuhan, lalu biar Tuhan yang mengerjakannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Berita, ya, janji keselamatan bagi bangsa-bangsa dapat disampaikan hanya oleh Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu baca terus Kisah Rasul 2 ini, bahwa janji keselamatan itu dengan pencurahan Roh Kudus bukan lagi hanya milik orang Yahudi, bukan lagi hanya milik orang Israel, tetapi kita juga menerimanya karena kita juga menerima Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus tidak turun, mungkin janji keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja, hanya untuk orang di Yerusalem saja. Ya. Tapi Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu dan saya saat ini boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dan janji keselamatan, janji keberkatan itu juga menjadi bagian Bapak Ibu dan saya. Pribadi Roh Kudus yang mengerjakan semua itu bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berita Pentakosta adalah kesaksian dan pertobatan, ya, dan juga kuasa. Itulah berita buat kita di hari Pentakosta, ya, bahwa di hari Pentakosta ini gereja Tuhan dibangun, ada kesaksian, ada pertobatan, dan juga ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Milikilah itu dalam kehidupan kita, bawa itu kemanapun kita pergi, dan berjalanlah terus hari ke hari bersama dengan Tuhan. Pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita akan terus dibangun dan terus bertumbuh kalau Roh Kudus ada dalam kita. Ya. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, kita akan terus terbangun, dibangun terus. Ya, gereja kita ini akan terus terbangun, baik secara fisik maupun secara kualitas. Amin. Ya, secara fisik akan terus terbangun, secara kualitas jiwa akan terus bertambah. Ya, karena itu tanda bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ya, keluarga-keluarga diberkati, anak-anak diberkati, usaha diberkati, semua diberkati. Ya, membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin melihat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita diberkati, bukan kita mencintai berkatnya, tapi kita mencintai sumber berkatnya. Ya, sumber berkat itu membuat kita semakin lagi luar biasa dalam Tuhan. Sekali lagi, pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita akan terus terbangun dan bertumbuh kalau Roh Kudus ada
di dalam kita. Katakan bersama-sama, kalau Roh Kudus ada di dalam saya terbangun, keluarga saya terbangun, jemaat saya terbangun, kota saya terbangun, bangsa saya terbangun, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu, sekali lagi sebagai hamba Tuhan sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat tangan saya kepada Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Roh Kudus, terima Dia sebagai penolong hidupmu, terima Dia sebagai penghibur hidupmu, terima Dia sebagai kekuatanmu, dan terima Dia sebagai pemimpin dalam kehidupanmu. Saya percaya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh yang benar itu, Roh kebenaran itu turun juga atas setiap jemaat Tuhan, besar kecil tua muda, keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Turun atas mereka semua Roh Kudus itu di saat ini, di hari ini, dan biarlah Roh Kudus itu tinggal tetap diam di dalam setiap kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya di sore hari ini Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan, mengerjakan itu terus, dan akan tetap menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari silakan tim musik. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu lama ya, mudah-mudahan bisa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu, kita tidak keberatan bangkit berdiri, kita angkat pujian. Setelah itu kita akan berdoa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di rumah Bapak Ibu. Roh Kudus hadir di hati Bapak Ibu. Haleluya.
kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, firman yang hidup. Kami sudah menerima taburan firman-Mu di sore hari ini Bapa. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami firman yang menghidupkan, firman yang memberikan kepada kami kelegaan. Kami percaya firman-Mu itu adalah pribadi sendiri dan kami sudah menerimanya. Ajar kami, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman. Kami menerima kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami menerima pertolongan dan kami menerima penghiburan yang sejati dalam Roh Kudus. Karenanya kami bersyukur untuk itu semua Bapa. Mau berdoa kembali lagi buat jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga memasuki minggu yang baru, memasuki bulan yang baru, mereka akan semakin dipenuhi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Mereka semakin kuatkan lagi segala kekhawatiran, segala kepanikan, dan segala ketakutan itu dihalaukan, dijauhkan dalam kehidupan mereka, dan biarlah hidup mereka kembali seperti sedia kala bersama-sama dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau terus berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini Bapa. Kerinduan kami untuk kami dapat kembali beribadah di tempat ini. Biarlah Tuhan jawab sehingga minggu-minggu ke depan kami dapat kembali beribadah bersama-sama di sini Bapa. Kami percaya kami sudah menerima roh yang baru itu, kuasa yang baru itu. Karenanya kami akan terus berjalan bersama-sama untuk beribadah di tempat ini Bapa. Jadikan kami juga sebagai rumah doa-Mu ya Bapa. Sebagai rumah roti juga dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syafaat kami buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dan Tuhan menjadi penolong atas bangsa dan negara ini. Tuhan menjadi pelindung atas bangsa dan negara ini, sehingga semua ancaman, tantangan, gangguan, bahkan hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus turun merambah, menjamah setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang takut akan Tuhan dan dipenuhi dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah karunia-karunia roh, biarlah buah-buah roh itu senantiasa turun dan juga menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Semua pemerintah kami pusat sampai di daerah Tuhan berkati. Biarlah mereka penuh dengan roh hikmat, penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga dapat memimpin rakyat ini dengan baik Bapa. Semua wabah, bahkan ancaman Kristus yang muncul, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah damai, sejahtera, sukacita itu tetap ada dalam negeri ini. Ketertiban tetap ada. Dan Tuhan pakai kami juga untuk terus menjadi alat untuk mengusahakan kesejahteraan kota ini. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami semua. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami semua. Tuhan pakai dan urapi setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam setiap posisi dalam bangsa ini untuk tetap mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa badai ini pasti berlalu dan kami akan melihat pelangi perjanjian itu muncul, dan kami akan terus memuji dan meninggikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Semua jemaat Tuhan, gembala komsel, bahkan juga semua gembala pemuda, gembala anak, Tuhan berkati mereka. Guru-guru PAUD, Tuhan berkati. Tuhan lindungi, jaga, pelihara sehingga mereka semua boleh sehat, mereka semua boleh kuat dan boleh tetap memuji meninggikan nama Tuhan lewat semua aktivitas mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat semua yang melayani sore hari ini di tempat ini, WL Single, bahkan juga tim musik multimedia yang merekam. Tuhan berkati sehingga mereka semua juga boleh senantiasa dipenuhi dan dikuasai oleh Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Akhirnya kami akan satukan semua doa ini dengan doa sulung yang Tuhan ajarkan bagi kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Mari Bapak Ibu yang di rumah bangkit berdiri dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Pentakosta. Selamat menjadi manusia baru, hidup baru dalam Tuhan, lebih bersemangat lagi ya dalam setiap aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.